Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Baik, alhamdulillah kita masih dapat dipertemukan dalam pembelajaran kimia kali ini yang akan mempelajari materi termokimia, subbab reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Baik, untuk yang pertama, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran kita baca doa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam memahami materi yang akan disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya robbal alamin. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah reaksi eksoterm. Apakah reaksi eksoterm itu? Reaksi eksoterm adalah reaksi kimia yang menghasilkan atau membebaskan kalor. Apakah ciri-ciri reaksi eksoterm? Yang pertama, kalor berpindah dari sistem ke lingkungan. Nah, perhatikan gambar berikut. Aliran kalor atau aliran energi berpindah dari sistem menuju lingkungan. Yang kedua, suhu sistem lebih tinggi dibandingkan dengan suhu lingkungan. Akibatnya kita akan merasakan panas dari sistem tersebut. Kita sebagai lingkungan akan merasakan panas dari sistem tersebut. Yang ketiga, sistem mengalami kenaikan suhu. Misal, sebelum reaksi, suhu sistem adalah 25 derajat Celcius. Nah, setelah reaksi, maka suhu sistem akan mengalami peningkatan sebesar 10 derajat menjadi 35 derajat Celcius. Yang keempat, tadi sudah dijelaskan, sistem melepaskan energi ke lingkungan, artinya sistem membebaskan energi, maka entalpi sistem akan berkurang. Akibatnya entalpi produk akan lebih kecil daripada entalpi reaktan. Nah, perubahan entalpi sama dengan entalpi produk diambil entalpi reaktan. Karena entalpi produk lebih kecil daripada entalpi reaktan, maka besarnya delta H pada reaksi eksoterm bernilai negatif alias di bawah 0. Perhatikan diagram tingkat energi berikut. Nah, ke atas adalah entalpi, besarnya entalpi. Karena reaktan lebih besar, maka entalpi reaktan lebih besar, maka reaktan terletak di atas, sedangkan produk terletak di bawah karena lebih kecil. Dan tanda panah ke arah bawah karena mengalami penurunan dari reaktan ke produk. Delta H sama dengan H produk diambil H reaktan lebih kecil daripada 0 atau bernilai negatif. Untuk lebih memahami, sebagai contoh, diketahui reaksi pembentukan 1 mol gas karbon dioksida dari padatan karbon ditambah gas oksigen, delta H-nya sama dengan negatif 393,5 kJ. Nah, jika ada tanda negatif, ini artinya reaksi eksoterm. Yang ditanyakan, gambarlah diagram tingkat energi untuk reaksi tersebut. Jawab. Kita buat diagram tingkat energi seperti yang tadi. Nah, letak reaktan akan di atas daripada letak produk, karena ingat, entalpi produk lebih kecil daripada entalpi reaktan. Tanda panah mengarah ke bawah dan delta H-nya sebesar negatif 393,5 kJ. Nah, apa saja contoh reaksi eksoterm dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, reaksi pembakaran. Nah, reaksi ketika kita membakar sesuatu atau ada reaksi pembakaran, kita sebagai lingkungan akan merasakan panas dari yang dikeluarkan oleh sistem tersebut. Yang kedua, reaksi perkaratan besi. Yang ketiga, pelarutan batu kapur dengan air. Jika kita melarutkan batu kapur ke dalam air, kemudian kita pegang gelasnya, maka tangan kita yang sebagai lingkungan akan merasakan panas. Yang keempat, proses pengembunan, yaitu perubahan wujud dari gas menjadi cair.
Kemudian pembuatan es batu, respirasi. Nah, kalau kalian menarik nafas kemudian membuangnya, udara yang dikeluarkan dari dalam hidung, ketika kalian letakkan tangan di bawah hidung dan hembuskan nafas, maka tangan kalian akan merasakan udara hangat yang keluar. Itu artinya respirasi merupakan reaksi eksoterm. Kalian suka pusing atau sakit kepala, mungkin suka menggunakan koyo atau obat gosok. Nah, ketika kita menggunakan koyo atau obat gosok, ternyata kita akan merasakan panas. Kenapa? Ternyata ada reaksi antara zat yang terdapat dalam koyo atau obat gosok dengan sensor neuron yang ada dalam tubuh kita. Kemudian peledakan bom, pembentukan salju di awan, dan dekomposisi sampah daun menjadi kompos. Jadi kalau sampah daun hendak dijadikan kompos, maka ditimbun dulu. Nah, itu akan mengeluarkan panas karena merupakan reaksi eksoterm. Nah, baik, sekarang kita akan mempelajari reaksi endoterm. Reaksi endoterm. Apakah reaksi endoterm? Reaksi endoterm adalah reaksi kimia yang menyerap atau menerima kalor. Reaksi endoterm merupakan kebalikan dari reaksi eksoterm. Lalu apa saja ciri reaksi endoterm? Yang pertama, kalor berpindah dari lingkungan ke sistem. Nah, ini sistem, ini lingkungan. Kalor akan berpindah dari lingkungan ke sistem. Yang kedua, suhu sistem akan lebih rendah dibandingkan suhu lingkungan. Yang ketiga, sistem mengalami penurunan suhu. Sebagai contoh, sebelum reaksi, suhu sistem sebesar 25 derajat Celcius. Setelah reaksi, ternyata suhu sistem akan mengalami penurunan menjadi 17 derajat Celcius. Jika kita pegang, maka akan terasa dingin. Beda dengan eksoterm. Kalau eksoterm, sistem mengalami kenaikan suhu sehingga kita akan merasakan panas ketika memegang gelas reaksi atau tabung reaksinya. Yang keempat, karena sistem menerima energi atau kalor dari lingkungan, maka entalpi sistem bertambah. Artinya, entalpi produk akan lebih besar daripada entalpi reaktan. Nah, selisih entalpi sama dengan H produk diambil H reaktan. Maaf, ini adalah HP. H produk lebih besar daripada H reaktan, maka delta H besarnya akan bernilai positif. Untuk lebih memahami, perhatikan diagram tingkat energinya. Nah, produk lebih besar daripada reaktan, maka letak produk, entalpi produk akan di atas, sedangkan reaktan akan di bawah, dan terjadi kenaikan, maka delta H bernilai positif. Sebagai contoh, diketahui reaksi berikut. Reaksi penguraian 1 mol kalsium karbonat menjadi kalsium oksida dan gas karbon dioksida, perubahan entalpinya sama dengan plus 178,5 kJ. Nah, jika ada tanda plus, berarti ini adalah reaksi endoterm. Ditanyakan, gambarlah diagram tingkat energi untuk reaksi tersebut. Nah, kita gambarkan tingkat energinya dulu, diagram tingkat energinya. Nah, karena reaksi endoterm, entalpi produk lebih besar daripada entalpi reaktan, maka produk terletak di atas, sedangkan reaktan terletak di bawah. Dan ini tanda panahnya ke atas, delta H-nya plus 178,5 kJ. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Nah, sekarang terakhir, apa saja contoh reaksi endoterm dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, mencairnya es batu. Nah, es batu mencair membutuhkan kalor dari lingkungan. Kemudian reaksi fotosintesis. Reaksi fotosintesis merupakan reaksi endoterm. Coba kalian duduk di bawah pohon pada siang hari, kalian akan merasakan udara yang sejuk di bawah pohon tersebut. Ini dikarenakan ketika reaksi endoterm, lingkungan, kita sebagai lingkungan akan merasakan penurunan suhu, dingin jadinya. Beda dengan eksoterm, lingkungan akan merasakan panas dari sistem. Nah,
Reaksi fotosintesis merupakan salah satu reaksi endoterm. Alat kompres dingin. Nah, ini alat kompres ada dua ya, ada yang panas, ada yang dingin. Nah, yang endoterm adalah alat kompres dingin. Ini biasanya dipakai oleh para atlet ketika mengalami keseleo atau apa. Nah, biasanya suka dikompres terlebih dahulu. Pembuatan garam dengan sinar matahari. Nah, selanjutnya adalah memanggang roti, memasak telur, melarutkan gula dalam air. Tanpa kita sadari, ketika kita melarutkan gula dalam air, maka air tersebut akan mengalami sistem tersebut akan mengalami penurunan suhu. Contoh, kalau air teh panas kita beri gula, maka akan lebih cepat dingin daripada yang tidak diberi gula. Lilin yang meleleh. Lilin yang meleleh juga merupakan salah satu reaksi endoterm. Bedakan antara lilin yang meleleh dengan lilin yang terbakar. Reaksi pelarutan urea dalam air. Reaksi antara barium hidroksida dan kristal amonium klorida. Demikianlah materi kali ini. Seperti biasa, kita tutup pembelajaran ini dengan doa tutup majelis agar lebih berkah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, kesalahan ada pada diri ibu, kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.